Ada sebuah pertanyaan yang menghantui sejarah bangsa ini. Sebuah pertanyaan yang terbungkus dalam 3 dekade pertumpahan darah. Puluhan ribu nyawa dan luka yang menganga di salah satu sudut paling istimewa negeri ini. Kenapa? Kenapa Serambi Mekah, tanah para ulama dan pejuang yang paling gigih melawan penjajah, justru berbalik mengangkat senjata melawan saudaranya sendiri, melawan Jakarta? Ini bukan sekedar cerita pemberontakan. Ini adalah kisah tentang janji yang diingkari, kekayaan yang dirampas, dan identitas yang terancam. Ini adalah sejarah gerakan Aceh Merdeka. Dan untuk memahaminya, kita tidak bisa mulai dari tahun 1976. Kita harus mundur, jauh ke belakang. Sebelum ada Indonesia, ada Aceh, sebuah kesultanan perkasa yang disegani dunia. Mereka tidak pernah benar-benar takluk. Perang melawan Belanda adalah perang terpanjang, termahal, dan paling berdarah dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Perlawanan ada dalam DNA mereka. Kemerdekaan adalah harga mati. Jadi ketika Indonesia merdeka, Aceh dengan sukarela bergabung. Mereka menyumbang harta, emas, bahkan pesawat pertama untuk republik yang baru lahir. Mereka percaya pada mimpi yang sama. Tapi, mimpi itu perlahan retak. Janji bahwa Aceh akan mendapat hak istimewa untuk menjalankan syariat Islam, seolah lenyap di telan angin. Status provinsinya dilebur ke dalam Sumatera Utara pada tahun 1950. Bagi rakyat Aceh, ini bukan sekedar masalah administrasi. Ini adalah pengkhianatan pertama. Pemberontakan di TI di bawah pimpinan Daud Bre adalah ledakan pertama dari kekecewaan itu. Meski berhasil diredam dengan janji status daerah istimewa, bara apinya tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu bensin untuk kembali menyala, dan bensin itu datang pada tahun 70-an. Namanya gas alam. Arun, Lok Sumawe, ladang gas cair terbesar di dunia pada masanya. Miliaran dolar mengalir deras dari perut bumi Aceh. Tapi kemana uang itu pergi? Ke Jakarta. Sementara rakyat Aceh, sang pemilik tanah, banyak yang tetap hidup dalam kemiskinan. Kekayaan alam mereka dikeruk, tapi kemiskinan tetap memeluk. Identitas mereka diremehkan, janji diingkari. Bagi seorang pria bernama Hasan Ditiro, seorang intelektual Aceh yang lama bermukim di luar negeri, ini sudah cukup. Dia melihat Aceh bukan sebagai provinsi Indonesia, tapi sebagai sebuah bangsa merdeka yang dijajah kembali oleh Jawa Indonesia. Luka lama, ditambah ketidakadilan ekonomi yang brutal, menjadi resep sempurna untuk sebuah deklarasi perang. Awalnya GAM hanyalah gerakan kecil, puluhan orang bersenjata seadanya bergerilya di hutan. Mereka dianggap gerombolan pengacau keamanan. Tapi pemerintah Orde Baru membuat kesalahan fatal. Mereka merespon dengan tangan besi. Setiap peluru yang ditembakkan, setiap desa yang dibakar, setiap warga sipil yang menjadi korban salah tangkap, tidak memadamkan api. Justru menyiramnya dengan bensin. Simpati rakyat tumbuh. GAM yang tadinya kecil mulai membesar. Dari generasi ke generasi, dendam diwariskan. Puncaknya adalah saat Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM dari tahun 1989 hingga 1998. 9 tahun ini adalah babak paling kelam. 9 tahun mimpi buruk. Di era ini, Aceh menjadi lembah air mata. Setiap subuh membawa kecemasan, setiap malam diisi bisik-bisik ketakutan. Kata culik, hilang, janda menjadi kosakata sehari-hari. Kekerasan terjadi dari kedua belah pihak. GAM melancarkan serangan gerilya, TNI melakukan operasi penyisiran.
dan yang paling menderita selalu rakyat sipil yang terjepit di tengah. Reformasi 1998 membawa harapan. Status Doome dicabut, referendum dijanjikan, jutaan rakyat Aceh turun ke jalan menuntut keadilan. Tapi harapan itu kembali padam. Otonomi khusus yang ditawarkan Jakarta dianggap sebagai gula-gula yang tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah. Perang kembali meletus, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Aceh memasuki era darurat militer dan darurat sipil. Perang saudara ini seolah tak akan pernah berakhir. Indonesia berada di ambang perpecahan. Dunia internasional menekan. Berbagai perundingan damai gagal total. Kedua belah pihak sama-sama keras kepala, merasa paling benar, seolah hanya Tuhan yang bisa menghentikan pertumpahan darah ini. Dan pada 26 Desember 2004, Tuhan menjawab. Sebuah gempa berkekuatan 9,1 skala Richter memicu gelombang tsunami raksasa yang meluluh lantakkan pesisir Aceh. Dalam hitungan jam, lebih dari 200.000 nyawa lenyap. Kota-kota rata dengan tanah. Di hadapan murka alam yang begitu dahsyat, senapan dan peluru tiba-tiba menjadi tak berarti. Kombatan GAM dan tentara TNI yang tadinya saling menembak, kini sama-sama menjadi korban. Mereka kehilangan keluarga yang sama, mereka menangisi tanah yang sama. Tragedi terbesar dalam sejarah modern Indonesia ini, ironisnya, menjadi jalan menuju perdamaian. Tsunami meruntuhkan tembok kebencian. Dunia internasional yang datang membantu, memberikan tekanan kuat bagi kedua belah pihak. Hentikan perang, saatnya membangun kembali. Pintu perundingan yang tadinya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Di Helsinki, Finlandia, dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, delegasi RI dan GAM duduk bersama. Bukan lagi dengan amarah, tapi dengan kesadaran baru. Setelah melalui perdebatan alot, sebuah kesepakatan bersejarah akhirnya tercapai pada 15 Agustus 2005. Memorandum of Understanding Helsinki GAM melepaskan tuntutan merdeka. Indonesia memberikan kewenangan yang belum pernah ada sebelumnya untuk sebuah provinsi. Ini adalah formula win-win solution yang lahir dari rahim tragedi. Hari ini, Aceh telah damai. Bendera partai lokal berkibar di samping merah putih. Ekonomi perlahan bangkit dari puing-puing perang dan tsunami. Generasi muda Aceh kini tumbuh tanpa mendengar desing peluru. Apakah semua masalah selesai? Tentu tidak. Perdamaian adalah proses yang harus dirawat setiap hari. Masih ada isu keadilan bagi korban konflik dan tantangan ekonomi. Tapi satu hal yang pasti, jalan kekerasan telah mereka tinggalkan. Kisah GAM dan Aceh adalah pelajaran termahal bagi bangsa Indonesia. Pelajaran tentang betapa berbahayanya ketidakadilan. Pelajaran tentang pentingnya mendengarkan suara dari daerah, dan pelajaran tentang bagaimana sebuah tragedi yang paling kelam sekalipun bisa melahirkan harapan baru. Kita tidak boleh melupakan sejarah ini, bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk memastikan darah tidak akan pernah lagi tumpah di Serambi Mekah, karena melupakan sejarah kelam adalah undangan untuk mengulanginya kembali. Menurut kalian, apa pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari konflik Aceh? Apakah perdamaian yang ada saat ini sudah benar-benar menjawab akar masalahnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.